Wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran walaupun secara daring dikarenakan pandemi COVID-19 belum juga selesai. Tetapi mudah-mudahan walaupun begitu pembelajaran ini anak-anakku tetap semangat, fokus, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran walaupun secara singkat, terbatas, terhalang oleh jarak, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang tazhizul mayit ataupun apa itu tazhizul mayit ataupun pengurusan mayit ataupun jenazah. Di sini dikatakan apabila ada seseorang yang meninggal, maka diwajibkan bagi sesama muslim untuk mengurus ataupun mentazhiz mayit. Hal tersebut hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yakni apabila sudah dilaksanakan sebagian muslim, maka tidak wajib bagi muslim lainnya. Ya. Jadi fardu kifayah ini bahasa Arabnya itu lebih kepada saqatul haraju an fi'lil baqi. Ya, apabila sudah dilaksanakan sebagian muslim, maka tidak wajib bagi muslim lainnya. Inilah indahnya Islam. Bayangkan saja kalau misalkan tazhizul mayit ini hukumnya fardu ain, ya, akan sedikit repot. Yang meninggalnya satu orang, yang mengurusnya semuanya, ini repot sekali. Ya, jadi hanya sekedar ataupun hanya sebatas fardu kifayah. Misalkan dalam sebuah kampung ataupun satu kampung ada yang meninggal satu orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengurus mayit ataupun yang ahli. Biasanya ini ustadz ataupun para tokoh masyarakat, itu yang lainnya hanya diam saja ataupun hanya sekedar bertakziah ataupun memberikan belasungkawa kepada keluarganya. Jadi yang mengurusnya itu hanya sebagian saja gitu. Ustadz biasanya, para tokoh masyarakat, dan orang-orang memang ahli di bidang mengurus jenazah. Next. Prosesi tazhiz mayit. Nah, prosesi tazhiz mayit ini ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan terakhir menguburkan. Kita akan bahas satu-satu proses tazhiz mayit ini. Yang pertama kita akan bahas tentang memandikan, kemudian mengkafani, mensolati. Mensolati ya anak-anakku, karena suka ada orang yang mengatakan menyolatkan. Kalau misalkan menyolatkan ini kan berarti orang yang sudah meninggal harus disuruh sholat lagi. Ini tidak mungkin, karena tidak bisa berdiri dan juga tidak bisa gerakan sholat yang lainnya karena sudah meninggal. Jadi bahasanya di sini mensolati. Dan yang terakhir menguburkan. Memandikan mayit, ya. Memandikan mayit ini harus kita lakukan adalah perlengkapan, ya. Perlengkapan memandikan mayit, ya biasanya orang-orang terdahulu itu menyiapkan dengan kalau istilah Sundanya itu gebog, ya. Bongkahan tangkal pisang, ya. Pohon pisang ini biasanya dibelah 2 untuk tempat memandikan mayit. Tetapi sekarang sudah modern, ya, sudah modern. Biasanya setiap kampung itu ada alat-alat khusus untuk perlengkapan memandikan mayit, ya. Biasanya ini disimpan di atas WC masjid, ya. Ini yang terbuat dari besi, nggak apa-apa ya. Yang penting alat tersebut memang dikhususkan untuk memandikan mayit. Ya, tempat memandikan mayit pun sama, ya. Orang yang memandikan mayit ini biasanya memang orang-orang yang ahli. Ya, kalau misalkan orang yang meninggalnya itu jenazahnya itu perempuan, ya ini harus dengan perempuan lagi yang memandikannya. Tidak boleh orang yang
memandikan mayitnya itu laki-laki, jenazahnya perempuan tidak boleh ya. Nanti ada hal-hal yang memang mohon maaf di luar daripada aturan begitu, tidak boleh ya. Hal-hal yang tidak diinginkan ini akan terjadi kalau misalkan orang tersebut memandikan lawan jenis begitu. Jadi orang yang memandikan ini lebih kepada mayitnya laki-laki, yang memandikannya pun harus laki-laki. Mayitnya perempuan, yang memandikannya pun harus perempuan. Dan ini harus yang ahli ya, tidak boleh orang yang sembarangan. Biasanya ini di satu daerah pasti ada orang-orang yang ahli memandikan mayit. Yang selanjutnya cara memandikan mayit. Di sini ada gambar ya, cara mengkafani mayit. Nah, sesudah kita memandikan jenazah, memandikan mayit, langkah selanjutnya adalah mengkafani mayit. Ya, dipersiapkan itu perlengkapan ya, dari mulai kain kafan, kemudian biasanya ada kafas dan juga minyak wangi ataupun kamper untuk mengharumkan jenazah tersebut. Cara mengkafani dan kita lihat di gambar. Nah, ini adalah proses mengkafani jenazah. Jenazah yang akan dikafani ini, kalau misalkan jenazahnya ini laki-laki, maka biasanya ini 3 lapis ya. 3 lapis kain kafan yang berwarna putih ya. Yang berwarna putih karena memang tidak boleh kain kafan berwarna merah ataupun emas ya. Misalkan kita memesan misalkan saya mau kalau meninggal nanti pengen kain kafannya berwarna pink, nggak boleh ya, harus putih. Makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan kain kafan berwarna-warni selain daripada putih itu haram katanya. Jadi tidak boleh harus berwarna putih. Laki-laki ini 3 lapis. Ya. Dan untuk perempuan ini lebih tebal karena dilapisi dengan gamis, sarung, dan juga kerudung. Jadi kurang lebih ada 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Dan ini paling sedikitnya boleh juga 1 lapis. Ya, boleh kalau misalkan menurut ya tidak ada kain kafan lagi, ataupun misalkan mohon maaf jenazahnya banyak ya. Kemarin misalkan ada jenazah COVID-19 sampai ratusan atau ribuan. Terkendala kain kafan ini 1 lapis juga boleh ya. Karena paling sedikit dalam kitab dikatakan 1 lapis saja. Kalau kesempurnaannya laki-laki ini 3 lapis dan perempuan 5 lapis ya. Karena menggunakan gamis, sarung, dan juga kerudung. Nah, ini adalah cara mengikat jenazah ya. Cara mengikat jenazah. Istilah Sundanya ini gampangnya itu 4 kali kalimat nyungcung katanya ya. 4 kali kalimat nyungcung. 1. Selanjutnya yaitu yang ketiga mensolati ya. Ingat, mensolati. Syarat-syarat mensolati yang selanjutnya tata cara sholat mayit ataupun jenazah. Yang pertama berdiri bagi yang mampu sebagaimana sholat yang lain. Ya, orang-orang yang akan menyolati mayit ini harus berdiri ya, karena sholat mayit ini tidak ada ruku, tidak ada sujud, berdiri. Niat bersamaan takbirat ihram dengan lafaz usolli ala hadal mayyiti, ini untuk mayit laki-laki. Kalaupun untuk perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Arba'an takbiratin fardu kifayatin mustaqbilal kiblati makmuman, ini untuk makmum, imaman untuk imam, lillahi ta'ala. Mengangkat tangan hingga sejajar telinga, ini sama dengan sholat biasanya. Meletakkan tangan di antara pusar, sama dengan hal sholat biasanya. Membaca ta'awud dan surat Al-Fatihah. Nah, ini untuk takbir pertama membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai beres. Takbir kedua membaca shalawat Nabi yang biasa kita baca pada at-tahiyat akhir ya, tahiyatul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga berdoa khusus bagi mayit. Ini biasanya lafaz Allahumma ighfir lahu. Kalau untuk perempuan tinggal diganti saja domirnya jadi Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat
membaca doa Allahumma la tahrimna ajroha kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan yang terakhir salam. Untuk salam agak sedikit berbeda dengan salam sholat seperti biasa. Kalau untuk salam sholat jenazah ini harus disempurnakan, yaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus disempurnakan. Berbeda dengan sholat biasanya ya cukup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tata cara sholat mayit. Nah ini adalah prosesi ataupun proses mensolati mayit ya. Karena kan waktunya sedikit lagi ya. Memakamkan jenazah. Ini liang kubur. Batas minimalnya yaitu liang yang bisa mencegah penyebaran bau mayit dan bisa menjaga dari binatang buas. Nah ini diusahakan liang lahat itu, liang kubur itu dalam. Karena apa? Mohon maaf, ini akan tercium aromanya mayit ini oleh binatang buas ya, oleh anjing hutan ataupun hewan-hewan yang ada di hutan yang ada di sekitaran makom tersebut. Kalau misalkan terlalu dangkal nanti takutnya digeruk oleh binatang buas gitu ya. Jadi untuk menjaga dimakan binatang buas ini diusahakan lebih dalam gitu ya. Cara yang lebih sempurnanya itu liang yang ukurannya sepanjang tubuh mayit ditambah 2 jengkal dan lebarnya sekira orang yang memakamkan bisa leluasa. Untuk lebih spesifikasinya kita lihat gambar ya di sini nih. Itulah prosesi tazhizul mayit dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, dan yang terakhir menguburkan. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.